Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara-saudaraku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Di dalam kitab suci Al-Qur'an, nama Nabi Yakub alaihissalam atau disebut juga sebagai Israel memang disebutkan sebanyak 16 kali, dan dia dikenal dalam konteks kisahnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam serta wasiatnya kepada anak-anaknya sebelum wafat, yakni pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 132, 133, 136, dan 140, Surat Ali Imran ayat 84, Surat An-Nisa ayat 163, Surat Al-An'am ayat 84, Surat Hud ayat 71, Surat Yusuf ayat 6, 38 dan 68, Surat Maryam ayat 6 dan 49, Surat Al-Anbiya ayat 72, Surat Al-Ankabut ayat 27 dan Surat Shad ayat 45. Al-Quran lebih menekankan aspek-aspek tertentu dari kisah ini, termasuk konflik dalam keluarganya dan kesabaran serta keteguhan hati Nabi Yakub alaihissalam dalam menghadapi cobaan. Namun bagian lain dari kisah Nabi Yakub alaihissalam dalam Alkitab Kristen dan tanah, yaitu kitab suci Yahudi, dalam kitab Kejadian mencakup berbagai peristiwa seperti perselisihan antara saudara-saudaranya, pernikahan, kelahiran anak-anaknya, dan perjalanan hidupnya. Sumber-sumber Islam seringkali merujuk pada sumber-sumber Yahudi dan Kristen untuk mendapatkan konteks lebih lanjut tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah salah satu dari banyak contoh bagaimana kisah-kisah dalam Al-Quran seringkali bersinggungan dengan narasi dalam kitab suci lainnya. Tetapi Al-Quran lebih berfokus pada pesan-pesan spiritual dan moral yang khusus bagi umat Islam. Nabi Yakub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satu tokoh penting dalam silsilah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Abraham dalam Yahudi dan Kristen. Ia merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam yang juga adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam Alkitab, kisah pernikahan Nabi Ishak alaihissalam dengan Ribka juga dijelaskan. Nabi Ishak tidak menikah selama Sarah masih hidup. Setelah wafatnya Sarah karena tak kunjung menikah, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan pelayannya untuk mencari seorang istri bagi Nabi Ishak dari keluarga besar Nabi Ibrahim di Irak. Ribka putri Batuel bin Nahor, yaitu saudara Nabi Ibrahim, dipilih sebagai calon istri Nabi Ishak. Ribka menerima pinangan tersebut dan pernikahan mereka mengikuti perintah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah tentang Ribka, Ishak, dan kelahiran kembar Yakub dan Esau adalah salah satu narasi penting dalam agama Abrahamik, termasuk Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam cerita ini, Ribka awalnya mandul, tetapi setelah doa Nabi Ishak kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akhirnya dikaruniai 2 putra kembar. Esau dan Yakub memiliki sifat dan minat yang berbeda. Esau adalah seorang pemburu yang suka berada di padang, sementara Yakub lebih suka tinggal di rumah membantu orang tuanya. Nabi Ishak lebih menyayangi Esau, sementara Ribka lebih menyayangi Yakub. Konflik dan dinamika dalam keluarga ini adalah bagian dari cerita yang menggambarkan karakter masing-masing anggota keluarga
dan peran mereka dalam keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Ishak memerintahkan Esau untuk berburu dan membuatkan makanan untuk beliau. Kata beliau, "Wahai Esau anakku, berangkatlah engkau untuk berburu. Kemudian buatkan makanan kesukaanku dari hasil buruan itu. Lalu aku akan mendoakan keberkahan bagimu." Mendengar perintah dari ayahnya, berangkatlah Esau untuk berburu demi mendapatkan doa dari sang ayah. Ribka yang mengetahui niatan Nabi Ishak untuk memberikan berkah kepada Esau merencanakan agar Yakub menyamar sebagai Esau untuk mendapatkan berkah tersebut. Ribka juga memakaikan pakaian Esau dan bahkan membalutkan kulit domba pada tubuh Yakub agar terasa berbulu seperti kakaknya. Saat Yakub mengindahkan makanan tersebut, Ishak meraba tubuh Yakub dan berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Lalu Nabi Ishak pun memberikan berkat kepada Yakub yang dia kira adalah Esau. Berkat ini mencakup kekayaan, kebaikan, keunggulan, serta harapan menjadi tuan bagi saudaranya dan begitu juga keturunan-keturunannya. Setelah itu Yakub pun keluar. Tak lama kemudian Esau mendatangi Nabi Ishak lalu menghidangkan makanan yang ayahnya minta. Nabi Ishak mengatakan, "Bukanlah aku telah menyantap hidangan dan telah mendoakanmu, wahai Esau?" Mendengar kata-kata ayahnya, Esau pun terkejut. Lalu dia menyadari bahwa yang menghidangkan makanan tadi adalah Yakub adiknya, dan berkat ayahnya telah diberikan kepada Yakub, bukan kepadanya. Esau merasa sangat marah dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku akan menghapuskan semua berkat darimu dan aku akan membunuh Yakub setelah kematianmu," kata Esau. Namun Nabi Ishak tak bisa berbuat apa-apa dan tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Mendengar ancaman Esau tersebut, Ribka dan Nabi Ishak memutuskan untuk mengirim Yakub ke Paddan Aram, Irak, yang dikenal dengan Mesopotamia. Kemudian Nabi Ishak berkata, "Wahai putraku Yakub, demi keselamatanmu, pergilah engkau ke rumah saudara ibumu, paman Laban di negara Paddan Aram, serta carilah istri di sana," kata Nabi Yakub. Selain itu, Nabi Ishak juga menitipkan sepucuk surat untuk disampaikan kepada pamannya Laban. Yakub pun mematuhi nasihat ayahnya dan pergi menuju Mesopotamia. Sementara Esau, setelah mengetahui bahwa ayahnya tidak suka perempuan Palestina, memutuskan untuk menikahi Mahalat, yaitu putri Nabi Ismail, dalam upayanya untuk memperbaiki hubungannya dengan ayahnya, Nabi Ishak. Setelah malam tiba, berangkatlah Nabi Yakub menuju Mesopotamia menuruti perintah kedua orang tuanya. Perjalanan yang dilalui Yakub ini melewati gurun pasir dan padang Sahara yang sangat luas, hingga Nabi Yakub harus sering beristirahat agar tidak terlalu lelah. Perjalanannya dilakukan pada malam hari, sedangkan pada siang hari ia gunakan untuk beristirahat. Nabi Yakub alaihissalam yang mulai merasakan sangat lelah mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat, dan agar bisa tertidur pulas, ia mencari batu untuk bantalnya. Dalam tidur pulasnya, Nabi Yakub bermimpi melihat sebuah tangga yang menghubungkan bumi dan langit.
dengan para malaikat naik turun di tangga tersebut. Dalam mimpinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Yakub, memberi berkat kepadanya dan menjanjikan keturunan yang sangat banyak untuk Yakub. Ketika Nabi Yakub terbangun dari mimpinya, dia merasa terpanggil untuk menandai tempat tersebut sebagai tempat berkat dan pengalaman spiritualnya. Kemudian Yakub mengambil batu yang digunakan sebagai bantal saat tidur dan mendirikan tugu, kemudian menuangkan minyak di atasnya. Dia menamai tempat ini Betel, yang dalam bahasa Ibrani berarti rumah Allah. Selain itu, Nabi Yakub juga bernazar bahwa jika dia bisa kembali dengan selamat ke rumah Nabi Ishak, orang tuanya, dia akan membangun sebuah rumah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, dan dia akan memberikan 1/10 dari seluruh rezekinya sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen ini menunjukkan keimanan dan ketaatan Nabi Yakub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan hidupnya yang penuh cobaan. Setelah perjalanan yang sangat panjang, Nabi Yakub akhirnya tiba di depan pintu gerbang Paddan Aram, yaitu Irak. Dia merasa sangat senang karena perjalanannya tidak sia-sia. Dan ketika dia melihat kesibukan masyarakat di Irak, kegembiraannya semakin bertambah. Masyarakat di Irak sangat ramah dan banyak sekali penggembala-penggembala kambing yang ia temui di sepanjang perjalanannya. Kemudian Nabi Yakub bertemu dengan seorang gadis cantik yang tidak lain adalah salah satu putri pamannya Laban, yaitu Rahil. Setelah memperkenalkan diri dan berbincang-bincang beberapa saat, Rahil pun mengantarkan Yakub ke rumah orang tuanya. Ternyata dalam perjalanan menuju rumah pamannya Laban, diam-diam Yakub memendam rasa suka pada Rahil, dan demikian pula sebaliknya. Namun kedua insan yang dimabuk cinta ini malu-malu untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah tiba di rumah pamannya, Laban pun menyambutnya dengan penuh sukacita. Laban menganggap Nabi Yakub seperti anaknya sendiri. Lalu Nabi Yakub memberikan surat amanat dari ayahnya kepada pamannya Laban. Surat tersebut berisi keinginan Nabi Ishak untuk menjodohkan anaknya dengan salah satu putri Laban. Laban pun langsung menyetujuinya, tapi dengan syarat yang agak sulit. Dia pun berkata, "Wahai putraku Yakub, aku mempunyai syarat atas keinginan ayahmu, yaitu jadilah penggembala kambing selama 7 tahun sebagai mas kawin jika ingin menikahi salah satu putriku." Hal ini sebenarnya untuk menguji kesungguhan dan keseriusan Nabi Yakub. "Lalu siapa yang kau inginkan dari kedua putriku ini?" tanya Laban melanjutkan. Kemudian Yakub pun menjawab, "Saya ingin menikah dengan Rahil, wahai pamanku," jawabnya. Karena waktu itu Rahilah yang telah membuat jantungnya berdebar-debar pada pandangan pertama. Lantas Laban berkata, "Hal itu tidak bisa terjadi, wahai Yakub. Jika kamu ingin menikah dengan Rahil, kamu harus menikah dahulu dengan Laya kakaknya," kata Laban. Karena pada masa itu hukum adat melarang seorang adik menikah lebih dulu sebelum kakak perempuannya menikah. Setelah mendengar persyaratan yang diberikan oleh pamannya Laban, Nabi Yakub dengan tulus menyetujuinya walaupun perasaan Nabi Yakub hancur berkeping-keping. Dia menerima semua kondisi yang telah diajukan oleh ayah dari Laya dan Rahil. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh
memohon agar keinginan ayah dan ibunya untuk menikahi putri Laban dapat terwujud. Setelah melewati ujian sebagai penggembala kambing selama 7 tahun sesuai persyaratan Laban, Nabi Yakub akhirnya menikahi putri Laban, Laya. Kabar pernikahan putranya dengan putri Laban menyenangkan hati Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya, dan semua yang mendengar kabar tersebut merasa bahagia. Setelah berhasil melewati ujian pertama, Nabi Yakub mempersiapkan dirinya untuk menghadapi ujian kedua, yaitu menjadi penggembala kambing selama 7 tahun lagi agar dapat menikahi Rahil, putri kedua dari pamannya Laban. Sungguh pengorbanan dan perjuangan cinta yang sangat berat. Dengan kesabaran dan ketekunan, dia berhasil melewati ujian ini dengan sukses. Nabi Yakub kemudian menikahi Rahil dan menjadikan keluarga mereka semakin besar. Pada masa itu, tradisi menikah dengan kakak beradik masih diperbolehkan. Hingga pada masa Nabi Muhammad SAW, tradisi tersebut kemudian dihapuskan. Dalam kehidupan berumah tangga Nabi Yakub, terdapat dinamika rumah tangga yang kompleks dan rumit antara Nabi Yakub alaihissalam dan dua istrinya, Laya dan Rahil. Permasalahan muncul ketika Rahil mengalami masalah kesuburan atau mandul, yang membuatnya merasa cemburu terhadap kakaknya Laya. Di sisi lain, Laya melahirkan 4 orang putra, yaitu Syamun, Robin, Lewi, dan Yahuda. Untuk mengatasi masalah ini, Rahil pun memberikan Balha, yaitu seorang budaknya, kepada Yakub untuk dijadikan selir atau istri. Praktek ini mirip dengan konsep ibu pengganti pada masa modern, di mana seorang wanita memberikan budak perempuannya untuk melahirkan anak bagi suaminya. Anak yang dilahirkan oleh budak tersebut kemudian dianggap sebagai anak hukum dari sang nyonya. Bala kemudian melahirkan 2 orang putra, yaitu Dan dan Naftali. Melihat hal ini, Laya pun juga merasa iri. Kemudian dia juga memberikan Zulfa, yaitu budak miliknya, untuk dijadikan sebagai istri atau selir Nabi Yakub alaihissalam. Zulfa kemudian melahirkan 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. Beberapa tahun kemudian, Laya mengandung lagi dan melahirkan 2 putra, yaitu Yazakir dan Zebulun, dan seorang putri bernama Dina. Tak lama kemudian, Rahil akhirnya hamil dan melahirkan putra tunggal yang diberi nama Yusuf, yang akhirnya menjadi tokoh sentral dalam kisah Yusuf yang terdapat dalam Al-Quran. Dinamika keluarga ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara Yakub dan istri-istri beliau, yaitu Lea, Rahil, Balha, dan Zulfa, dalam usaha untuk memenuhi janji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keturunan yang banyak bagi Nabi Yakub alaihissalam. Setelah beberapa tahun hidup di Padan, Nabi Yakub memutuskan untuk kembali ke Palestina bersama seluruh keluarganya, budak-budak dan hewan-hewan ternaknya, dalam rangka untuk menemani ayahnya Nabi Ishak alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemulah Nabi Yakub dengan pamannya Laban. Kemudian dia berkata, "Wahai pamanku, aku telah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali ke Palestina menemani ayahku bersama dengan seluruh keluarga dan harta-hartaku," kata Nabi Yakub alaihissalam. Mendengar pernyataan ini dan mengetahui bahwa hal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laban pun mengizinkan Nabi Yakub untuk kembali ke Palestina bersama seluruh keluarga dan seluruh harta bendanya.
Kemudian Nabi Yakub berpamitan kepada pamannya Laban disertai dengan istri-istri dan anak-anak beliau dan budak-budaknya dengan membawa ratusan hewan ternaknya. Kemudian berangkatlah mereka menuju Palestina pada malam hari. Ternyata kepulangan Nabi Yakub ke Palestina terdengar di telinga Esau, yaitu saudara kembar Yakub. Lalu Esau pun membawa 400 orang pengikutnya menuju ke arah rombongan Nabi Yakub untuk membunuhnya. Mengetahui hal itu, Nabi Yakub merasa takut, dan untuk menghindari potensi pertempuran, Nabi Yakub membagi kafilahnya menjadi 2 rombongan, sehingga jika satu diserang, yang lain bisa selamat. Selama perjalanan di waktu malam, Nabi Yakub mengambil keputusan untuk menyeberangkan kafilahnya melintasi sungai Yabok. Di tengah malam ketika Nabi Yakub merenung sendiri, datanglah malaikat yang berwujud seorang laki-laki misterius yang perkasa dan mengajak Nabi Yakub untuk bergulat. Selama pergulatan itu, laki-laki tersebut memukul sendi pangkal paha Nabi Yakub hingga membuat Nabi Yakub berjalan pincang. Pada akhir pertarungan, laki-laki tersebut bertanya kepada Yakub, "Wahai laki-laki perkasa, siapakah gerangan namamu?" Tanya pria misterius. "Namaku Yakub," jawab Nabi Yakub. "Namamu sekarang bukanlah Yakub, tapi namamu sekarang adalah Israel," jawab laki-laki tersebut. "Lalu siapa namamu, wahai laki-laki perkasa?" tanya Nabi Yakub membalas. Lalu tanpa menjawab, laki-laki misterius itu pun pergi meninggalkan Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub pun tersadar bahwa laki-laki misterius itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya keturunan Yakub kemudian dikenal sebagai bangsa Israel, yang merupakan nama lain untuk bangsa Israel. Setelah kafilah Yakub melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan rombongan Esau, Yakub memutuskan untuk bersujud sebagai tanda penghormatan dan memohon maaf kepada saudaranya Esau dengan tulus. Melihat sikap Nabi Yakub, Esau sadar bahwa Nabi Yakub adalah satu-satunya saudara yang ia miliki dan telah sekian lama tak bertemu. Kemudian melihat istri-istri dan anak-anak Nabi Yakub, Esau pun merasa kasihan dan terharu, memeluk Yakub, dan keduanya kemudian saling bertangisan. Selama pertemuan ini, Nabi Yakub memberikan sebagian dari hewan ternaknya sebagai hadiah kepada Esau. Awalnya Esau menolak hadiah tersebut, tetapi setelah didesak oleh Nabi Yakub berulang kali, akhirnya dia menerima hadiah itu. Meskipun Esau menawarkan untuk menemani kafilah Yakub dalam perjalanan mereka, Yakub menolak tawaran tersebut. Alasannya adalah karena anak-anaknya masih kecil dan ada hewan ternak yang masih perlu disusui. Akhirnya rombongan Esau dan Yakub berpisah dengan damai. Setelah itu, Nabi Yakub membeli tanah di Sikem yang sudah masuk ke dalam kawasan Palestina dan mendirikan kemah-kemahnya di sana. Setelah itu, dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yakub melanjutkan perjalanan ke Betel dan menetap di sana. Di Betel, Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi berfirman kepada Nabi Yakub alaihissalam, menegaskan janjinya bahwa akan lahir raja-raja dari keturunan Yakub dan bahwa negeri Palestina akan menjadi milik mereka. Di tempat ini, Nabi Yakub mendirikan sebuah tugu sebagai tanda peringatan, mempersembahkan kurban, dan menuangkan minyak sebagai tindakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memenuhi nadarnya.
Lokasi Betel telah diidentifikasi dengan beberapa tempat yang mungkin seperti Baitin al-Bireh atau Baitul Maqdis, yaitu Darussalam. Setelah tinggal sementara di Betel, kafilah Yakub melanjutkan perjalanan mereka ke Hebron, rumah ayahnya Nabi Ishak. Namun di tengah perjalanan tersebut, Rahil melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Benyamin. Sayangnya persalinan tersebut sangat sulit dan menyebabkan wafatnya Rahil. Kemudian Rahil dimakamkan di daerah dekat Bethlehem. Setelah tiba di Hebron, yaitu kediaman Nabi Ishak ayahnya, kafilah Yakub diterima dengan hangat. Nabi Ishak sendiri meninggal dunia pada usia 180 tahun. Nabi Yakub dan Esau, dua putranya, kemudian bersama-sama menguburkan ayah mereka di Gua Mahpela. Gua ini juga merupakan tempat pemakaman bagi Ibrahim, Sarah, dan Ribka. Saat itu Nabi Yakub dan Esau diperkirakan berusia sekitar 120 tahun. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 12 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu dari istri pertama Laya dikaruniai 7 orang anak, yaitu Syamun, Robin, Lewi, Yahuda, Yazakir, dan Zebulon, serta seorang anak perempuan yang diberi nama Dina. Dari istri kedua Rahil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Kemudian dari istri ketiga Balha dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dan dan Naftali. Sedangkan istri keempat Zulfa dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. 12 putra Nabi Yakub inilah yang nantinya akan menjadi nenek moyang untuk suku-suku di Israel. Wasiat Nabi Yakub sebelum meninggal adalah salah satu peristiwa penting yang terdapat baik dalam Al-Quran maupun Alkitab. Dalam Al-Quran, Yakub mengajukan pertanyaan kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Kemudian mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kami akan berserah diri kepadanya." Di sisi lain, dalam Alkitab, wasiat Nabi Yakub berfokus pada peran keturunan anak-anaknya di masa mendatang. Nabi Yakub memberikan nubuat tentang nasib dan peran masing-masing keturunan, seperti keturunan Yehuda yang akan mewarisi tongkat kerajaan, keturunan Zebulon yang akan tinggal di tepi laut dan menjadi pangkalan kapal, keturunan Asyar yang akan memiliki makanan mewah berlimpah dan memberikan santapan bagi raja-raja, dan keturunan Naftali yang akan dikaruniai anak-anak yang indah. Alkitab juga mencatat bahwa Nabi Yakub wafat pada usia 147 tahun. Setelah kematiannya, jenazahnya dirempah-rempahi selama 40 hari dan bangsa Mesir berkabung selama 70 hari. Kemudian jenazah Nabi Yakub diantar ke Palestina oleh putra-putranya, pegawai raja, dan para sesepuh istana. Prosesi tersebut memunculkan perasaan perkabungan yang mendalam di kalangan penduduk Mesir. Nabi Yakub alaihissalam akhirnya dikebumikan di Gua Mahpela di Hebron, tempat di mana juga terletak makam Sarah, Ibrahim, Ishak, Ribka, dan istrinya Laya. Selanjutnya, setelah menjadi wilayah kekhalifahan, sebuah masjid bernama Masjid Ibrahim dibangun di tempat tersebut untuk mengenang tokoh-tokoh ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang atau lebihnya dalam kisah ini,
Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya dari saya pribadi. Sampai jumpa dalam kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.